Pernah nggak sih ngerasain omset bisnis Anda kelihatannya tinggi banget, tapi pas cek rekening kok uangnya nggak ada? Nah, Anda nggak sendirian. Dalam pembahasan kali ini kita akan bedah tuntas kenapa ini bisa terjadi dan yang paling penting, gimana cara mengatasinya. Ini nih pertanyaan yang sering banget bikin para pemilik bisnis frustrasi. Omsetnya naik terus, tapi kok kas di bank nggak ikut naik ya? Rasanya aneh kan? Yuk kita bongkar sama-sama misteri di baliknya. Biasanya, kalau ada masalah, insting pertama kita pasti langsung nyalahin penjualan atau pemasaran. Tapi, gimana kalau saya bilang, biang keladinya itu justru ada di tempat yang jarang banget kita periksa. Dan ini sama sekali bukan tentang seberapa bagus produk Anda. Masalahnya ada di sini, buta huruf finansial. Anda bisa aja punya produk paling keren sedunia, tapi tanpa pemahaman keuangan yang kuat, Anda itu sebenarnya cuma jago bikin produk, bukan jago membangun perusahaan yang bisa bertahan dan jadi besar. Beda banget loh. Jadi, coba bayangin, kalau bisnis Anda omsetnya sudah sampai puluhan miliar, aturan mainnya itu udah beda total. Skill jualan dan bikin produk yang dulu bikin Anda sukses, sekarang itu aja nggak cukup. Anda sudah masuk ke level permainan finansial. Biar lebih kebayang betapa bahayanya jebakan ini, kita lihat yuk dua kisah nyata dari UKM yang keren banget, tapi sayangnya terjebak karena nggak punya pemahaman finansial yang kuat. Kisah pertama, coba bayangin. Dua sahabat bangun bisnis dari nol, cuma modal kepercayaan. Bisnisnya meledak, nilainya jadi miliaran. Tapi karena dulu nggak ada perjanjian hitam di atas putih yang jelas, akhirnya kemitraan mereka hancur lebur, dan bisnisnya ikut hancur. Pelajarannya, kesepakatan informal itu bom waktu. Nah, kisah kedua ini jebakan yang klasik banget. Lihat deh alurnya. Bisnis lagi kenceng-kencengnya, terus mereka pikir, wah kita bikin pabrik sendiri aja, biar untung lebih besar. Semua uang tunai diinvestasikan ke sana. Keputusan yang kelihatannya cerdas kan? Tapi akibatnya, fokus mereka jadi pecah. Kekuatan utama mereka di pemasaran jadi terlupakan, dan akhirnya momentum bisnis yang susah payah dibangun itu hilang selamanya. Oke, kita udah lihat masalahnya. Sekarang saatnya kita ubah cara pandang kita soal uang. Yuk kita lihat lebih jauh dari sekedar laporan laba rugi dan kita cari tahu di mana sebenarnya harta karun alias keuntungan bisnis Anda itu bersembunyi. Ini dia kuncinya. Melek finansial itu bukan cuma soal jago akuntansi atau pembukuan, sama sekali bukan. Ini soal membuka 100 kali lebih banyak pilihan strategi dibanding pesaing Anda yang mungkin cuma fokus jualan. Coba pikirin pertanyaan ini baik-baik. Selama ini kita lihat laba itu cuma satu angka di laporan keuangan kan? Tapi sebenarnya, laba itu ada di mana sih? Jawaban dari pertanyaan ini bisa mengubah total cara Anda menjalankan bisnis. Dan ini dia jawabannya. Ternyata, laba atau keuntungan itu punya 3 rumah. Pertama, di laporan laba rugi. Ini menunjukkan seberapa untung operasional Anda. Kedua, di neraca. Ini nunjukin seberapa berharga aset-aset perusahaan Anda. Dan yang ketiga, yang paling penting, di laporan arus kas. Inilah darah yang membuat bisnis Anda tetap hidup. Sekarang kita masuk ke bagian yang seru banget. Kita akan bahas salah satu strategi finansial paling cerdas buat bisnis. Gimana caranya tumbuh pesat pakai uang orang lain. Eits, tapi ini legal dan sangat menguntungkan ya. Kebanyakan pemilik bisnis kalau mau ekspansi, mikirnya cuma satu. Pinjam ke bank, pasti kena bunga kan? Tapi gimana kalau saya bilang ada cara untuk dapat pendanaan besar tanpa bunga sama sekali? Perusahaan-perusahaan paling pintar di dunia itu tumbuh pakai senjata rahasia finansial. Namanya utang tanpa bunga. Ini adalah uang yang pada dasarnya mereka pinjam secara gratis, entah itu dari pelanggan mereka sendiri atau dari pemasok mereka. Contoh paling gampang, lihat Starbucks. Mereka itu bukan cuma jualan kopi loh. Setiap kali Anda isi saldo kartu Starbucks, Anda itu sebenarnya lagi kasih pinjaman tanpa bunga ke mereka. Nah, uang Anda itulah yang mereka pakai buat modal buka cabang baru. Cerdas banget kan? Nike juga sama pinternya. Anda beli sepatu Nike dan bayar hari ini. Tapi tahu nggak? Nike baru bayar pabrik yang bikin sepatu itu 90-120 hari kemudian. Artinya selama 4 bulan, uang Anda itu bekerja untuk Nike. Pemasok mereka secara efektif mendanai semua operasional Nike. Ini mesin uang yang luar biasa. Oke, dengan semua wawasan baru ini, pertanyaan terpentingnya sekarang adalah, jadi kemana seharusnya Anda mengalokasikan uang dan waktu Anda biar pertumbuhannya cerdas dan nggak malah jadi bumerang? Jawabannya Anda di kata fokus. Idealnya, minimal 50% sumber daya Anda itu harus dipakai untuk mendominasi pasar yang sekarang sudah Anda mainkan. Kuasai dulu kandang sendiri sebelum melirik rumput tetangga. Jangan tergoda buat ekspansi kemana-mana terlalu cepat. Dengan pendekatan fokus ini, Anda bisa mencegah bencana seperti di kasus pabrik tadi. Caranya adalah
dengan memperkuat akar bisnis Anda dulu sampai benar-benar kokoh. Baru setelah itu Anda boleh berpikir untuk menumbuhkan cabang-cabang baru. Oke, mari kita tarik semua benang merah dari pembahasan kita ini menjadi satu gagasan inti yang powerful, yang bisa mengubah cara Anda melihat bisnis untuk selamanya. Ingat angka ini, 100x. Saat Anda paham permainan keuangan di balik bisnis, Anda bukan cuma punya lebih banyak strategi, Anda punya kontrol penuh atas nasib bisnis Anda. Dan contoh paling legendaris tentu saja McDonald's. Anda pikir mereka jualan burger? Salah besar. Jualan utamanya itu burger, tapi permainan finansial mereka yang sebenarnya adalah real estate. Uang dari para franchisee mereka pakai untuk beli properti, yang cicilannya dibayarin sama franchisee juga. Burger itu cuma cara buat bayar cicilan properti. Nah, ini dia pertanyaan strategis paling penting yang harus Anda jawab. Bisnis Anda mungkin jualan baju, makanan, atau jasa. Tapi apa permainan finansial di baliknya? Kami harap pembahasan ini bisa jadi bekal awal bagi Anda untuk menemukan jawabannya. Selamat merancang permainan Anda.